audiobook dari buku berjudul Good Habit, Bad Habit, Cara Membentuk Kebiasaan Baik untuk Menghasilkan Perubahan Positif. Ditulis oleh Wendy Wood dan dibacakan oleh Yu Lear. Bagian 1. Kita yang sesungguhnya. Bab 1. Kegigihan dan perubahan. Kebiasaan sesuai sifatnya adalah unsur alami yang kedua, Cicero. Kerap kali sepupu saya mengumumkan di Facebook bahwa ia akan mengubah hidupnya. Dalam hal ini, maksudnya adalah menurunkan berat badan. Awalnya selalu sama, ia menyesal, ia merasa beratnya lebih dari yang ia inginkan. Ia merasa punggungnya sering sakit dan berat ekstra itu membuatnya tambah parah. Kemudian, ia menyimpulkannya dalam bahasa yang bisa kita pahami. Katanya, ia merasa mentok, tidak mampu berubah. Akhirnya, ia meminta bantuan dari teman-temannya di media sosial. Dunia media sosial atau setidaknya pojokan kecil tempat sepupu saya berada, secara umum melontarkan dukungan. Kamu bisa. Kalau ada yang bisa, itu pasti kamu. Aku tahu tak ada hal yang tak bisa kamu lakukan. Kamu perempuan paling tangguh yang kukenal. Proses penurunan berat badan ini tidak akan mengalahkanmu. Teman-temannya memberi semangat. Mereka sukses memainkan peran dalam proses sosial canggih yang dimulai oleh sepupu saya. Pertama, komitmennya diceritakan kepada teman, dan dengan begitu menjadi makin kuat dan makin nyata baginya. Akan tetapi, ada langkah kedua yang tersirat. Sepupu saya juga menaikkan pertaruhannya untuk gagal. Pernyataan publiknya memberi dia tanggung jawab untuk sukses. Dibanding hanya berharap secara pribadi untuk dapat menurunkan berat badan, pengumumannya kepada banyak orang akan menjadikan kegagalan lebih mahal. Itulah yang membuat unggahan tersebut sangat dramatis. Ia tidak hanya mengatakan bahwa ia bertekad menurunkan berat badan, ia bersumpah bahwa kali ini ia akan berhasil. Teman-temannya menanggapi seolah-olah dia adalah pahlawan yang hendak berangkat ke medan perang. Jangan pernah percaya ketika orang berkata kamu tidak bisa. Ia tidak hanya akan kehilangan 8 kg, ia akan memulai sebuah hidup baru. Tekadnya jelas dan kuat, dan ia membuat tekad itu diketahui oleh umum. Tapi, kita semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ekonomi klasik memberi kita sebuah lensa untuk mengamati di mana sepupu saya. Homo economicus atau manusia ekonomis merujuk ke kepentingan pribadi yang lazimnya rasional dan tidak dapat berubah. Kepentingan pribadi yang akan membuat perilaku ekonomi dapat diduga atau dapat diperhitungkan layaknya aljabar. Sebagai contoh, Homo economicus yang bagus, kita dipandang sebagai utility maximizer atau makhluk yang memaksimalkan utilitas. Pada dasarnya, kita diharapkan selalu rasional dalam mengejar segala sasaran yang menguntungkan. Pandangan tentang sosok rasional yang istimewa ini muncul 200 tahun silam dalam karya tokoh teori politik John Stuart Mill. Namun, bahkan pada masa itu, pandangan tadi mengundang hujatan dan kritik. Malah, kritik terhadap pandangan Mill tentang rasionalitas kolektif kita yang dianggap terlalu percaya dirilah yang melahirkan frasa Homo economicus. Untuk menyindir analisisnya, sejak itu, sedikit demi sedikit, seperti pasang dan surut, bidang ilmu ekonomi telah mengembangkan pemahaman yang lebih realistis dan lebih rumit tentang sifat dasar manusia. Akhirnya, bahkan dogma paling mendasar dalam ilmu ekonomi telah diperbaiki berkat sikap irasional dan keras kepala kita sendiri. Tokoh utama ilmu ekonomi modern pun tidak terkecuali. Barangkali benar, seperti kata Adam Smith, bahwa kita semua beraksi berdasarkan kepentingan kita sendiri. Namun, kepentingan itu dapat didefinisikan dengan keberagaman yang spektakuler yang manusiawi. Saya tak bisa tidak berpikir tentang Homo economicus ketika melihat unggahan sepupu saya. Seandainya ia murni makhluk sosial yang diatur oleh niat yang jelas, berarti ia dapat mengubah gaya hidupnya begitu saja tanpa kehebohan. Ia tidak perlu sampai membuat pengumuman. Sesungguhnya, seberapa sulitkah untuk mengubah diri kita sendiri? Seperti kebanyakan dari kita, sepupu saya tahu jawabannya secara naluriah, sangat sulit. Jadi, ia membuat beberapa cara yang proaktif untuk berkomitmen terhadap perubahan itu.
Ia mengikatkan diri kepada rencana-rencananya dan menaikkan harga yang harus ia pikul seandainya ia gagal. Ini lebih dari sekedar memilih untuk berubah. Ia mulai merekayasa lingkungan sosialnya sendiri menjadi lingkungan yang akan menjadikannya lebih sulit kalau berat badannya tidak turun. Seharusnya ini berhasil. Memang berhasil. 2 pekan sesudah unggahannya yang pertama, ia menulis turun 1 kilogram. Itu awal yang hebat. Lalu, hening. Sebulan kemudian, ia mengunggah pengumumannya bahwa ia masih mencoba, tetapi dengan sukses yang tidak signifikan. Belum ada penurunan berat badan yang dilaporkan. Dan itulah unggahan terakhirnya tentang topik itu untuk beberapa lama. Ketika saya berjumpa lagi dengannya 6 bulan kemudian, berat badannya belum turun lagi. Sesungguhnya, satu-satunya perubahan adalah sekarang ia kecewa karena sudah gagal lagi. Kegagalan yang mahal karena diketahui oleh banyak orang. Hasil akhir baginya seperti bagi banyak orang yang mencoba mengubah perilaku mereka, adalah perubahannya tidak terjadi. Ia punya hasrat, ia punya tekad, dan ia punya beberapa teman yang mendukung. Seharusnya itu cukup. Ternyata tidak. Awal dari solusi untuk masalah ini adalah mengakui bahwa kita tidak sepenuhnya rasional. Alasan dibalik setiap aksi kita bisa saja tidak jelas. Hal yang menopang kita bisa sangat mengejutkan. Ilmuwan baru belakangan ini mulai mencoba menyingkap sifat dasar kita yang ternyata bersegi banyak dan mulai mengenali beberapa bias dan preferensi yang kita miliki. Dengan pemahaman ini, kita tidak akan bisa mengurai pengaruh ini secara tuntas, tetapi kita dapat mempertimbangkannya ketika melakukan sesuatu. Perilaku kita sendiri berawal dari beberapa sumber ketidakrasionalan yang paling misterius, tersembunyi sangat dalam, dan sampai belum lama ini kita tidak sadari. Apa yang menyesatkan dalam upaya sepupu saya untuk berubah? Apa yang menyesatkan kita semua? Jawabannya adalah kita belum paham betul tentang apa yang menggerakkan perilaku kita. Masalahnya bahkan lebih dalam dari itu. Sebaliknya, kita perlu berhenti membuat taksiran berlebihan tentang pribadi rasional kita dan sebagai gantinya, berusaha memahami bahwa kita juga terbentuk dari bagian-bagian yang lebih dalam. Kita dapat memandang bagian lain ini sebagai pribadi yang sepenuhnya berbeda, yang sedang menunggu untuk dikenali dan diberi perintah untuk bekerja. Sains akhirnya mulai menyingkap mengapa kita sering gagal mengubah perilaku kita sendiri. Lebih baik lagi, sains menunjukkan cara memanfaatkan pengetahuan dan formula baru ini untuk merumuskan sebuah rencana yang akan menghasilkan perubahan awet dalam hidup kita. Mungkin Anda pernah mencoba menghemat uang dengan mengikuti anggaran ketat atau mencoba mempelajari bahasa baru melalui sebuah kursus online. Mungkin sasaran Anda adalah sering keluar dan bertemu dengan orang baru. Pada awalnya, niat Anda kuat, Anda bersemangat dan pantang menyerah. Seiring berjalannya waktu, Anda tidak berhasil mempertahankan komitmen itu. Hasil yang Anda inginkan pun tidak kunjung terwujud. Ini pengalaman manusia yang cukup lazim. Kita ingin membuat sebuah perubahan, lalu kita membuat niat yang kuat, kita mengira hanya itu yang diperlukan. Coba bayangkan betapa merata kearifan umum yang terkait dengan ini. Dari niatnya tidak cukup kuat sampai apakah kamu sudah mengerahkan kemampuan terbaikmu? Pola pikir dangkal dimulai sejak kita masih kecil. Gantungkanlah mimpimu setinggi langit, dan tidak menyerah sampai akhirnya kita sampai di babak kehidupan di mana banyak di antara kita sayangnya harus bertempur melawan berbagai penyakit seperti kanker. Etos di sini adalah kemauan berarti segalanya. Dengan demikian, mengubah diri merupakan semacam ujian untuk mengukur identitas pribadi atau personhood kita, atau setidaknya pribadi kita yang sadar. Slogan Nike yang terkenal barangkali dimulai dengan ironi, tetapi kekuatan pesan itu serta kepasrahan kita justru telah menjadikannya sebuah dogma sekuler masa kini. Just do it, lakukan saja. Ini berarti kamu tidak melakukannya dalam arti just doing it. Berarti kita pasti memilih untuk tidak melakukannya. Saya yakin itu hal baru bagi sepupu saya dan semua temannya. Ia jelas telah membuat sebuah pilihan dan ia jelas telah berusaha melakukannya. Ia hanya tidak berhasil. Malangnya, dalam kondisi seperti ini, kegagalan sangat meruntuhkan semangat. Pembandingan dengan orang yang lebih sukses menjadi menyakitkan. Sulit untuk tidak membandingkan kegagalan kita sendiri dengan orang yang sukses mempertahankan komitmen mereka.
atlet profesional yang berlatih berjam-jam setiap hari, pemusik yang menghabiskan berbulan-bulan untuk persiapan tampil, penulis sukses yang terus membuka halaman baru sampai sebuah proyek tuntas. Kita memandangi orang super hebat ini dan hanya bisa menafsirkan kesuksesan mereka yang misterius dan membuat iri melalui kacamata kemauan. Pasti mereka mengikuti semboyan "just do it". Namun, mengapa kita tidak berhasil? Mengapa capaian kita dalam hidup tampak kerdil dibanding capaian mereka? Akhirnya, kita jadi merasa kecil. Mudah bagi kita untuk menyimpulkan bahwa kita hanya kurang berusaha, bahwa seandainya kita mempertahankan komitmen yang cukup kuat untuk berubah, kita pasti bisa berhasil. Tetapi kita tidak memiliki pengandaian diri itu. Semboyan "just do it" kesannya bukan untuk kita. Ini telah menjadi fenomena nasional di Amerika. Ketika orang Amerika diberi survei tentang penghalang paling besar dalam upaya menurunkan berat badan, yang paling sering dikutip adalah kurangnya tekad. 75% di antara kita percaya bahwa obesitas terjadi akibat kebiasaan makan berlebihan yang tidak dapat dikendalikan. Bahkan, pengidap obesitas sendiri melaporkan bahwa kurangnya tekad adalah hambatan paling besar untuk menurunkan berat badan. 81% mengatakan bahwa tidak adanya tekad yang kuat merupakan kelemahan mereka. Tidak mengherankan, hampir semua responden dalam survei itu telah berusaha mengubah diri. Mereka telah menjalani diet dan berolahraga, tetapi hasilnya nihil. Sebagian telah mencoba menurunkan berat badan sampai lebih dari 20 kali, tapi mereka masih percaya bahwa yang tidak mereka miliki adalah tekad. 3/4 itu mayoritas. Sekitar 3/4 orang Amerika saat ini paham bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Dengan kata lain, itu fakta yang sudah mapan. Masalahnya adalah kekurangan tekad. Kendati demikian, kisah sepupu saya bukan sesuatu yang jarang terjadi. Saya yakin kita semua memiliki pengalaman serupa. Setiap orang pernah gagal dalam menunjukkan tekad yang kuat. Namun, kita terus menjadi pemuja filosofi ini. Kita memberinya otoritas astronomi pada hasil yang disuguhkan bersifat astrologi. Jadi, apa bahan yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan yang nyata dan tahan lama? Ini teka-teki yang awalnya menarik saya ke kajian tentang perubahan perilaku. Mengapa mudah bagi kita untuk membuat keputusan awal untuk berubah, bahkan untuk mulai melakukan beberapa hal yang benar, tetapi sulit untuk mempertahankannya dalam jangka panjang? Sebagai seorang mahasiswa pascasarjana dan calon guru besar, dulu saya menyaksikan beberapa di antara teman yang paling termotivasi dan paling berbakat kerepotan menghadapi dilema ini. Mereka ingin meraih sesuatu dan mereka mulai mengerjakan proyek-proyek yang mereka minati. Tetapi mereka tidak berhasil menghadapi tantangan untuk terus produktif di lingkungan universitas yang sangat tidak terstruktur. Di awal karir saya, seorang mahasiswa pascasarjana cemerlang yang memiliki kebiasaan menunda bergabung ke laboratorium saya. Dia unggul di kelas, tetapi seperti orang kesasar ketika mengerjakan proyek penelitian yang tidak terstruktur. Saya mencoba membantunya dengan menetapkan waktu kerja yang beraturan dan beberapa harapan kecil untuk diselesaikan. Ia akhirnya berhadapan dengan tenggat waktu yang sulit dipenuhi. Agar bisa lanjut, ia harus menyerahkan proposal tesisnya pada tanggal tertentu. Pada pagi itu, saya datang ke kantor lebih awal dengan harapan dapat membaca karyanya. Ternyata saya disambut dengan gambar sebuah batu nisan yang ia gantungkan di pintu saya. Saya mengerti, akhirnya ia tidak memenuhi tenggat waktu dan melepaskan karir akademisnya. Jika Anda pernah kuliah, Anda pasti tahu bahwa kecerdasan dan motivasi hampir tidak berkaitan dengan penyelesaian kuliah tepat waktu. Lalu, apa yang menjamin hal itu? Saya merasa bahwa hipotesis tentang tekad berasal dari sebuah kesalahan awal. Tetapi, dalam banyak cara, itu juga sesuatu yang rasional. Ketika sepupu saya memutuskan untuk menurunkan berat badan, atau ketika Anda memutuskan untuk beralih karir, rasanya seolah-olah komponen yang paling penting sudah berhasil dicapai. Dunia ini adalah tempat yang berisik, serba kacau, yang menghalangi kita dari pembuatan keputusan itu sampai sudah terpaksa. Jadi, ketika kita melakukannya, itu terasa seperti sebuah kemenangan. Kita kehilangan beberapa kilogram,
kita berhasil pindah kerja, tetapi kemudian prosesnya melambat. Masalah di sini bukan tekad. Seandainya Anda bertanya kepada sepupu saya apakah ia masih ingin meraih sasarannya beberapa pekan setelah unggahan pertama itu, saya yakin ia akan menjawab iya, walaupun mungkin sedikit ragu-ragu. Sain menunjukkan bahwa tidak peduli ada iklan Nike atau ada kearifan konvensional, kita bukan sebuah kesatuan yang utuh. Dalam istilah psikologi, pikiran kita tidak hanya satu. Sebaliknya, pikiran kita terdiri atas sejumlah mekanisme yang terpisah, tetapi saling berhubungan dan mengarahkan perilaku kita. Sebagian di antaranya ternyata sesuai untuk menangani perubahan. Inilah ciri yang kita kenal. Kemampuan kita untuk membuat keputusan dan tekad kita. Ini familiar karena kita mengalaminya dengan sadar. Ketika kita membuat keputusan, kita dengan sadar berfokus pada informasi yang relevan lalu menciptakan solusi. Ketika kita mengerahkan tekad, kita mengerahkan upaya dan energi mental secara aktif. Keputusan dan pengendalian diri mengaktifkan apa yang kita sebut sebagai fungsi kendali eksekutif, executive control dalam pikiran dan otak, yang merupakan proses kognitif serius. Untuk memilih dan memantau aksi, kita hampir selalu menyadari proses ini. Semua ini adalah realitas subjektif kita, atau sebuah kesadaran yang kita kenali sebagai aku. Sebagaimana kita merasa lelah setelah mengerahkan kekuatan fisik, kita juga menyadari beratnya beban dari pengerahan kekuatan mental. Kendali eksekutif harus dihargai. Banyak tantangan hidup yang hanya membutuhkannya. Sebuah keputusan untuk meminta kenaikan gaji dimulai dengan mengatur pertemuan dengan atasan Anda. Anda dengan cermat merancang kalimat permohonan dan juga alasan Anda. Atau Anda memutuskan untuk menambahkan romantisme ke dalam hidup Anda dengan mengajak seseorang yang menarik di gym untuk minum kopi bersama. Setelah berpikir panjang, akhirnya Anda menemukan cara yang cocok untuk melakukannya. Ketegasan dalam membuat keputusan berguna untuk peristiwa hanya sekali seperti ini. Kita membuat keputusan, menguatkan niat, lalu menghimpun kekuatan untuk melaksanakannya. Kendati demikian, bagian lain dalam hidup kita kerap memberikan perlawanan yang keras terhadap kendali eksekutif, dan berpikir setiap kali kita melakukan sesuatu, dalam kasus manapun, adalah cara yang sangat tidak efisien untuk menjalani hidup. Saya akan kembali ke sini nanti, tetapi bisakah Anda membayangkan harus membuat keputusan untuk pergi ke gym setiap kali Anda pergi? Anda akan mengutuk diri sendiri karena harus menyulut semangat hari pertama setiap hari. Anda akan memaksa pikiran Anda melewati proses melelahkan karena harus mengumpulkan semua alasan mengapa Anda harus pergi ke sana. Dan karena pikiran kita secara irasional cenderung suka menentang, Anda juga akan harus memikirkan alasan untuk tidak pergi ke sana. Tiap kali, setiap hari, begitu cara kerja pikiran kita. Kalau kita membiarkannya, Anda akan terus memikul beban mental yang berat, dengan hanya sedikit waktu untuk memikirkan hal lain. Yang akan kita temukan dalam buku ini adalah ada bagian lain dalam pikiran kita, bagian yang secara khusus sesuai untuk membangun pola perilaku yang berulang. Bagian itu disebut kebiasaan yang lebih sesuai untuk bekerja secara otomatis ketimbang masuk ke dalam suasana ruang debat yang berisik dan rewel, yang biasanya menyertai pengambilan keputusan kita. Kita juga akan melihat bahwa banyak sekali bagian hidup kita yang sudah termasuk dalam bagian otomatis itu, bagian yang sederhana dan rajin dalam diri kita yang dapat diatur untuk melaksanakan sesuatu. Apa yang lebih baik dari itu untuk membantu kita meraih sasaran jangka panjang yang penting? Lewati ruang debat Anda dan bekerjalah langsung. Itulah fungsi kebiasaan. Ilmu pengetahuan dan pengalaman kita sendiri telah menunjukkan bahwa pikiran kita membentuk kebiasaan secara alami, baik yang tidak berakibat maupun yang berakibat. Saya yakin Anda melakukan hal yang sama persis setiap pagi, 15 menit sesudah bangun tidur itu wajar. Namun, mudah untuk menyimpulkan bahwa pikiran kita pasti terus-menerus menciptakan dan menciptakan ulang kecenderungan yang akan aktif dan disengaja untuk mempertahankannya. Mudah untuk percaya bahwa kegigihan berasal dari upaya sadar yang berulang untuk membentuk perilaku kita demi meraih sebuah tujuan. Jika pola perilaku kita merupakan hasil dari semboyan just do it, seperti yang diyakini oleh banyak di antara kita, berarti
alam bawah sadar kita pasti memilih untuk terus mengerjakan segala hal yang ia kerjakan setiap hari. Iya kan? Mungkin alam sadar melakukan itu kalau kita paksa, namun ia hampir tidak mempunyai kontak dengan segala yang kita kerjakan, terutama hal yang merupakan kebiasaan. Sebaliknya, yang sedang bekerja adalah seperangkat alat yang luas yang setengah tersembunyi di alam bawah sadar. Sesuatu yang dapat kita setir dengan sinyal dan petunjuk di alam sadar kita. Tetapi, sesuatu yang pada akhirnya berjalan sendiri tanpa banyak gangguan dari kendali eksekutif. Bagian ini berbeda sekali dari pribadi sadar yang kita kenali dan dapat dimanfaatkan dengan cara yang sangat berbeda pula. Pribadi yang kita kenal peduli pada kenaikan upah dan romansa. Pribadi bawah sadar kita membentuk kebiasaan yang memungkinkan kita mengulang sesuatu yang telah kita kerjakan di masa lalu dengan mudah. Kita memiliki sedikit pengalaman sadar dalam membentuk atau melaksanakan sebuah kebiasaan. Kita tidak mengendalikan kebiasaan dengan cara yang sama seperti mengendalikan keputusan sadar. Ini kebiasaan yang tersembunyi di bawah permukaan. Ini menerangkan bagaimana perbincangan kita tentang masalah ini ditandai dengan ungkapan pasrah yang aneh. Ah, itu sudah jadi kebiasaan saya. Seolah-olah kebiasaan nyaris terpisah dari diri kita atau berjalan sejajar dengan pribadi yang kita kenali. Dan memang betul, kebiasaan memiliki sebuah misteri yang terpendam selama berpuluh tahun dalam gagasan bahwa untuk membongkar kebiasaan buruk atau membentuk kebiasaan baru yang baik hanya diperlukan niat dan tekad. Sebelum lanjut, penting untuk menyorot bahwa mekanisme pembelajaran yang sama berperan dalam kebiasaan baik kita. Berarti, mekanisme yang selaras dengan sasaran kita. Dan untuk kebiasaan buruk kita yang bertentangan dengan sasaran, baik atau buruk, kebiasaan mempunyai asal-usul yang sama. Tentu saja, masing-masing menghasilkan pengalaman yang berbeda. Tetapi jangan biarkan hal itu mempengaruhi pemikiran tentang kebiasaan. Dalam hal ini, pergi berolahraga secara teratur dan merokok 2 batang sehari itu sama saja, yang bekerja adalah mekanisme yang persis sama. Namun, untuk sasaran kesehatan kita, berolahraga dan merokok adalah hal yang saling berlawanan. Tujuan buku ini adalah menunjukkan bagaimana kita dapat menggunakan pemahaman sadar kita atas sasaran untuk mengarahkan pribadi habitual kita. Kita dapat mengatur agenda, kita dapat menentukan arah. Kalau kita tahu bagaimana cara kerja kebiasaan, kita dapat menciptakan titik kontak antara kebiasaan dan sasaran sehingga bisa selaras dengan cara yang luar biasa menguntungkan. Dalam beberapa kasus, ini sudah terjadi sebagaimana akan segera kita lihat. Saya dilatih sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana di salah satu laboratorium riset perilaku yang paling hebat di dunia. Kami memberikan informasi spesifik tentang sebuah topik pada partisipan dan menguji apakah informasi itu mempengaruhi penilaian dan pandangan mereka. Kami mengembangkan berbagai model yang tangguh tentang bagaimana orang berusaha mengubah sikap dan perilaku mereka. Kami berfokus pada babak awal perubahan, bagaimana cara mempengaruhi orang agar menerima pandangan baru tentang dunia. Kami mempelajari, misalnya, bagaimana pendekatan persuasif bila menghasilkan dukungan bagi kebiasaan lingkungan. Itu karya yang penting dan berharga. Seperti yang telah saya katakan, banyak keputusan dalam hidup pada dasarnya merupakan subjek kendali eksekutif. Ruang kendali untuk perubahan awal dalam hidup kita. Namun, hal lain menuntut lebih dari pengambilan keputusan dan kemauan di babak awal. Menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi pasangan yang lebih peka, menjadi karyawan yang lebih produktif, menjadi mahasiswa yang lebih rajin, atau berbelanja dengan hati-hati. Perubahan ini tidak bisa terjadi seketika. Sebaliknya, ia terjadi dalam jangka waktu yang panjang, bertahun-tahun dengan berbagai tindakan yang harus terus dipelihara. Jika sasaran Anda adalah mengurangi jejak ekologis atau environment footprint, tidak cukup jika hanya pulang naik bus dari kantor malam ini. Anda harus melakukan itu hari ini, besok, dan seterusnya, agar memiliki cukup uang untuk melunasi utang Anda. Tidak cukup kalau Anda hanya batal belanja sepatu baru atau ponsel baru. Anda harus puasa belanja berulang kali, setidaknya sampai situasi keuangan Anda menjadi lebih baik. Untuk memulai hubungan baru, Anda harus ulet. Bahkan, jika orang pertama di gym menolak ajakan Anda untuk ngopi bersama, Anda harus bertemu dengan lebih banyak orang yang mungkin Anda sukai dan terus menawarkan pertemanan dengan mereka. Entah bagaimana,
Anda harus mempunyai komitmen untuk menjalani prosedur dan mengerjakan sesuatu secara konsisten. Saya langsung sadar ketika memulai penelitian saya sendiri bahwa kegigihan itu istimewa. Sebenarnya saya tidak berniat membuat kajian tentang kebiasaan. Saya ingin memahami bagaimana orang bisa menjadi gigih. Banyak orang percaya bahwa kegigihan menuntut kepribadian yang kuat, cukup kuat untuk membuat orang melakukan perubahan dan mempertahankannya dalam jangka panjang. Saya sadar ada peluang untuk menguji gagasan ini dalam skala besar. Dengan mencermati semua penelitian yang telah mengukur apa yang ingin dilakukan oleh seseorang, mendaftarkan diri untuk kuliah lagi, disuntik anti-flu, mendaur ulang sampah, atau naik bus, lalu menguji apa yang sesungguhnya mereka lakukan. Apakah mereka menjalankan niat mereka untuk kuliah, mengambil suntikan anti-flu, mendaur ulang sampah, atau naik bus? Kelihatannya ini pertanyaan yang jelas dan sederhana, dan seharusnya saya langsung mendapatkan jawabannya. Saya dan Judy Outlet, salah satu mahasiswa saya, melakukan pengamatan secara sistematis tentang 64 kajian dengan lebih dari 5.000 koresponden. Yang kami temukan ternyata di luar dugaan. Untuk beberapa perilaku, orang bertindak sesuai ekspektasi. Kalau mereka mengatakan bahwa akan kuliah atau disuntik anti-flu, mereka umumnya benar-benar mendaftar kuliah atau melakukan vaksinasi. Untuk tindakan yang hanya sekali atau sesekali, yang berperan adalah keputusan sadar, dan orang dengan kepribadian yang kuat memang mengerjakannya. Semakin kuat rencana mereka, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk melaksanakan aksi yang bersangkutan. Namun, perilaku lainnya membingungkan. Pada tindakan yang bisa sering diulang, seperti mendaur ulang atau naik bus, niat tidak begitu penting. Jadi, orang mungkin ingin mendaur ulang sampah atau naik bus ke kantor, tetapi perilakunya tidak terrealisasikan. Jika mereka biasanya membuang segala sesuatu ke TPA, mereka terus melakukannya meskipun niat sebelumnya adalah untuk mendaur ulang. Jika mereka biasanya naik mobil sendiri ke kantor, mereka terus melakukan itu, meskipun sudah berniat untuk naik bus. Pada beberapa perilaku, kepribadian dan rencana orang tidak begitu berdampak pada tindakan yang dijalankan. Hasil ini tidak sesuai ekspektasi. Seharusnya, begitu orang membuat keputusan untuk bertindak dan membuat niat yang kuat, mereka benar-benar melaksanakannya. Ketika saya hendak menerbitkan hasil penelitian itu, editor jurnal meminta saya mengulang analisisnya. Tetapi hasilnya tetap sama. Mereka pun meminta kajian baru untuk mengesahkan hasil tersebut. Sekali lagi, kami menemukan bahwa aksi berulang itu berlangsung. Orang dapat dengan sadar melaporkan kepribadian dan rencana yang kuat, tetapi mereka tetap menjalani tindakan yang sebelumnya. Akhirnya, penelitian itu diterbitkan, dan sejak itu ditiru sampai ratusan kali. Tentu saja, tidak semua ilmuwan yakin akan hasilnya. Ada yang tetap meragukan temuan itu dengan keras karena yakin bahwa kepribadian dan niat yang sadar sudah cukup untuk menerangkan sebuah perilaku. Penelitian awal itu penting sekali dalam mengidentifikasi sifat istimewa kegigihan. Dengan istimewa, yang saya maksud adalah kegigihan tidak terhubung dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Kegigihan tampaknya tidak berhubungan dengan apapun dalam model yang telah diterima dan tidak mengikuti rumus yang ditawarkan oleh kearifan konvensional. Kegigihan tampaknya lebih dari yang kita asumsikan dan lebih asing pula. Ternyata, kita tidak bisa mewujudkan hanya dengan meminta orang mengungkapkan niat mereka. Biasanya, kegigihan tidak mencerminkan kepribadian dan rencana yang kuat. Namun, para pengkritik ada benarnya. Karena penelitian awal saya tidak menerangkan apa yang membuat orang mulai bersikap gigih. Kami tahu itu istimewa. Kami tidak tahu bagaimana cara memunculkannya. Perlu waktu beberapa tahun, tetapi perkara itu akhirnya telah terjawab. Sekarang, kami tahu bahwa kebiasaanlah yang menciptakan kegigihan. Buku ini menerangkan apa yang telah kami pelajari tentang cara menciptakan kebiasaan. Mitos bahwa perubahan perilaku hanya melibatkan niat yang kuat serta tekad untuk menerapkan perubahan itu telah dipercaya untuk waktu yang lama. Maka, ada baiknya untuk memikirkan secara kritis, tepatnya bagaimana pengaruh penerapan kendali eksekusi pada perubahan jangka panjang. Kita tahu bahwa ketika orang-orang membuat keputusan dan berkomitmen untuk menurunkan berat badan,
Tidak mustahil bagi mereka untuk kehilangan 8 atau 10 kilogram. Ini angka yang dapat diharapkan oleh pengidap obesitas setelah menjalani program penurunan berat badan selama 6 bulan. Itu tidak main-main. Namun, kita tahu lebih dari itu. Akhirnya, kebanyakan orang dalam program seperti itu terperosok kembali ke dalam pola makan atau olahraga yang sama. 5 tahun setelah mengikuti sebuah program penurunan berat badan, hanya sekitar 15 peserta yang berhasil mempertahankan penurunan 5 kg yang mereka capai. Sebagian besar kembali ke berat semula atau bahkan menjadi lebih gemuk. Upaya mereka sia-sia. Program pengendalian berat komersil menyadari data ini. Saya pernah berbicara dengan David Kirkhope, mantan presiden dan CEO Weight Watcher, tentang kesuksesan jangka panjang anggota mereka. Ia mengakui, dalam sebagian besar kasus, ketika melaksanakan upaya untuk berubah, orang tidak berhasil menekuninya. Anda tahu, siapapun yang aktif cukup lama di Weight Watcher akhirnya akan sukses. Seandainya mereka sungguh menjalankan program tersebut, yang kami lihat adalah kebanyakan orang tidak demikian. Ini adalah sisi lain dari Weight Watcher. Untuk bertahan dalam sebuah program seperti Weight Watcher, memang membutuhkan perjuangan tanpa henti. Saya memahaminya seperti ini, kata Kirchhoff. Jika Anda memiliki masalah dalam menurunkan berat badan, Anda akan selalu mengalami masalah penurunan berat badan. Jika Anda memiliki kecenderungan makan berlebih, jika Anda mengolah makanan dengan cara tertentu, jika Anda kerepotan dengan makanan karena metabolisme Anda bekerja dengan cara tertentu, itu kondisi kronis yang tidak akan pernah berlalu. Obesitas tidak ada obatnya. Artinya, secara berkala Anda akan gagal dan kembali ke pola lama. Kemudian, Anda akan perlu kembali ke usaha yang sama. Jangan bermimpi karena Anda menjadi anggota Weight Watcher, berat badan Anda turun dan akan selamanya begitu, semuanya beres. Ini cara yang sulit untuk mengarungi hidup, seperti yang dilaporkan oleh Kirchhoff. Dalam begitu banyak pertemuan Weight Watcher, Anda menemukan perjuangan dan pengorbanan. Anda bertemu dengan orang yang beratnya sudah berkurang sampai 50 kg, namun kemudian menjadi gemuk kembali. Anda menyaksikan dampaknya pada mereka, sangat kecewa. Mereka gagal total. Rasa percaya diri mereka turun sampai ke titik paling rendah. Pengendalian berat badan adalah contoh yang mudah digunakan karena mudah dikuantifikasi dan telah dikaji oleh banyak orang. Namun, dinamika yang sama ikut berperan ketika Anda sedang mencoba menambah quality time bersama anak-anak, mencoba berhemat atau mencoba fokus pada pekerjaan. Masalahnya adalah, teori niat dan tekad yang kuat untuk perubahan diri sangat meremehkan kemungkinan terpeleset mundur. Coba kita simak bagaimana sepupu saya mencoba bertahan dalam upaya menurunkan berat badan hanya dengan menunjukkan keputusannya, tanpa mengembangkan kebiasaan baru. Ia sengaja membuat keputusan di lingkungan yang jahat. Ia terus membeli makanan cepat saji untuk anak-anak yang remaja. Akhirnya dapur penuh dengan kue, keripik, soda, dan es krim. Makanan ada di mana-mana, di meja, lemari, kulkas. Di lingkungan seperti ini, dikelilingi anak-anak yang asyik makan cemilan, ia makan sambil menonton TV, sambil ngobrol di telepon. Dan saat berkumpul dengan keluarga, ia gemar pergi ke mall dan selalu menyediakan waktu untuk mampir di gerai makanan cepat saji. Hidupnya terpusat pada makanan sambil menjalankan aktivitas. Perlu diperhatikan di sini bahwa lingkungan alami tidak selamanya jahat. Nenek moyang kita pasti akan senang seandainya makanan selalu ada. Namun, mereka pasti tidak menyangka bahwa sekarang kita justru kesulitan karena kelimpahannya. Namun, masalah kita bukan hanya kelimpahan itu sendiri. Menurut David Kessler, mantan komisioner FDA, industri makanan tidak hanya bertujuan memuaskan pelanggan. Industri tersebut termasuk petani, pengolah, juru icip, pengemas, pemasar, distributor, dan penjajah berinvestasi pada makanan yang dirancang sedemikian rupa sehingga memicu orang untuk terus melahapnya. Hyperstimulating food. Saat ini, ada ilmuwan yang berusaha keras merancang cara untuk membuat Anda makan lebih dari yang dibutuhkan secara wajar. Penting untuk mengetahui hal ini, bukan untuk memunculkan rasa tidak berdaya, melainkan untuk mempertahankan kesadaran diri meskipun gagal berulang kali. Lingkungan kita sangat menantang dan kita hanya akan bisa menghadapi dan mengalahkannya jika kita mampu mengukur kekuatan penuhnya. Yang membuat tantangan ini lebih sulit, sepupu saya tinggal di sebuah lingkungan yang tidak membuat olahraga menjadi mudah. Kotanya dibangun untuk berkendara, bukan untuk berjalan kaki.
Ia mempunyai 3 buah mobil di garasi. Hanya beberapa langkah dari pintu depannya, rumahnya nyaman, tanpa ruangan untuk peralatan olahraga yang besar. Untuk menjalankan niat dalam lingkungan tersebut, ia harus terus-menerus menolak godaan untuk makan terlalu banyak dan malas bergerak. Hidupnya akan penuh dengan rangkaian keputusan sulit yang saling menyusul. Setiap hari akan terasa seperti hari pertama, seperti Groundhog Day. Berulang kali mencoba kemudahan dan kenyamanan yang sama, berulang kali mengendalikan diri mengatasi segala kelemahan, berulang kali menguji diri sendiri. Keputusan dan kemauan pada dasarnya bukanlah alat untuk melakukan pengorbanan terus-menerus agar dapat mewujudkan sasaran baru kita dengan gigih. Terlalu melelahkan dan kita tidak akan punya waktu untuk memikirkan lain. Lebih dari itu, melodrama pengingkaran diri yang terus-menerus ini kontraproduktif. Psikolog Daniel Wagner dan beberapa mitranya merancang sebuah eksperimen untuk menunjukkan pengaruh ironis dari menghalangi hasrat kita. Para partisipan diminta menjalankan sebuah tugas sederhana, tidak memikirkan seekor burung putih. Lagi pula, siapa yang akan menggunakan banyak waktu untuk memikirkan burung putih? Partisipan duduk sendirian di sebuah ruangan laboratorium selama 5 menit dan diminta memencet sebuah tombol setiap kali mereka gagal menekan pikiran tersebut. Rata-rata, mereka memencet tombol sebanyak 5 kali, hampir sekali dalam semenit. Tidak mengherankan jika pikiran kita mengembara, bahkan ke topik yang terlarang. Ketika kita sedang sendirian dan merasa bosan, yang menarik adalah apa yang terjadi ketika partisipan yang sama kemudian duduk selama 5 menit dan mencoba memikirkan seekor beruang putih, sedangkan dilarang memikirkannya. Mereka memencet bel hampir 8 kali. Sebaliknya, partisipan yang diminta mencoba berpikir tentang seekor burung putih selama 5 menit, tanpa sebelumnya dilarang untuk berpikir tentang beruang putih, mereka memencet bel kurang lebih dari 5 kali. Seolah-olah aksi mencoba menekan sebuah pikiran menghasilkan sebuah energi khusus yang muncul belakangan. Sesudah mencoba tidak berpikir tentang beruang putih, pikiran tentang hal itu kembali dan kembali lagi. Ketika menilai pengalaman mereka, para partisipan yang awalnya menekan pikiran tentang beruang putih melaporkan bahwa mereka disibukkan oleh pikiran itu. Ini yang ironis tentang hasrat. Mencoba menekannya justru merusak niat terbaik kita dan menjadikan sasaran kita menjadi sulit untuk diraih. Ini mengacaukan perilaku kita baik untuk mengubahnya menjadi siksaan. Sebagaimana diterangkan oleh Wagner, kita terbangun dengan kecemasan bahwa kita tidak bisa tidur dan kita menghabiskan sepanjang hari membayangkan isi kulkas sembari berniat untuk diet. Mengerahkan kendali memiliki sebuah kualitas oposional yang selalu terkesan menghantui upaya untuk mengarahkan pikiran kita. Pada situasi ini, ketika hasrat yang belum terpenuhi menjadi besar dan motivasi kita akan ada di titik terendah, maka pikiran sadar kita langsung unjuk gigi. Kesadaran mudah datang dan mudah memunculkan pembenaran untuk berhenti. Membuat alasan merupakan keahlian yang dimiliki oleh pikiran sadar. Pada saat ini, Anda dapat mencari alasan kenapa Anda makan pizza tadi malam. Anda tidak sempat makan siang atau melewatkan olahraga hari ini, lutut Anda nyeri. Bakat ini memungkinkan kita untuk akhirnya berhenti melawan diri sendiri dan lingkungan kita, dan kita kembali ke titik awal kita. Hidup kita bisa sangat berbeda apabila kita memanfaatkan ilmu yang baru muncul tentang bagaimana, kapan, dan mengapa kebiasaan bisa bekerja. Untuk sesuatu yang begitu integral dalam kondisi manusia, kebiasaan kita kontraintuitif secara paradoks. Sebagaimana akan Anda lihat, hal yang tak dapat diketahui ini merupakan ciri yang mendefinisikan kebiasaan yang memudahkan dalam melakukan apa yang ia kerjakan. Tetapi walau niat sadar kita menyuruh untuk berhenti, pribadi dasar kita, bagian dalam diri kita yang kita andalkan dari waktu ke waktu ketika membuat keputusan, mengekspresikan emosi dan mengerahkan kendali diri, adalah bagian yang kita hadapi setiap hari. Kita memiliki kemampuan berintrospeksi, tetapi kita menghadapi masalah filosofis ketika menerapkan perlengkapan persepsual dan kognitif kita untuk memahami diri sendiri. Kita hanya bisa mengetahui bagian dari pengalaman kita yang bisa diketahui. Kebiasaan bekerja dengan begitu mulus sehingga kita hampir tidak pernah memikirkannya. Dunia kebiasaan begitu serba lengkap, sehingga wajar kalau dipandang sebagai semacam pribadi kedua, sebuah sisi yang hidup di balik pikiran sadar yang familiar.
Memahami cara kerjanya menuntut seluruh sumber daya dalam psikologi dan ilmu saraf. Tentu saja, sesekali kebiasaan kita menarik pikiran sadar. Sesudah membuat resolusi untuk bicara langsung dengan rekan kerja dan tidak bicara lewat email, kita menghapus email marah yang secara otomatis mulai kita tulis. Ketika teringat untuk menghemat air, kita memastikan pancuran mandi. Kita mengingatkan diri untuk menaruh telepon ketika sedang makan malam bersama anak-anak. Kita melakukan kendali eksekutif atau top-down processing dengan mengendalikan kebiasaan yang tidak diinginkan dengan niat yang lebih baik. Beginilah cara hidup banyak orang di antara kita. Pribadi pembuat keputusan sadar kita diperlawankan dengan kebiasaan dan respon otomatis kita. Kita berulang-ulang direpotkan oleh kebiasaan buruk dalam sebuah perang internal. Namun ada cara lain. Kita bisa mengubah kebiasaan yang tidak diinginkan dan membentuk kebiasaan baik yang konsisten dengan sasaran kita. Saat tanggapan otomatis kita sesuai dengan yang diinginkan, kebiasaan dan sasaran kita ada dalam keadaan selaras. Kita tidak lagi harus mengandalkan kemauan kita. Inilah keuntungan dari membaca buku ini. Memahami bagaimana cara membentuk kebiasaan baik di tengah medan kehidupan sehari-hari yang penuh ranjau. Kita dapat belajar membentuk kebiasaan dan bekerja secara efisien bersama kita, bukan melawan kita. Kenyataannya adalah ada banyak hal baik yang sudah menjadi kebiasaan Anda. Bukankah Anda otomatis mengunci pintu depan ketika meninggalkan rumah? Bukankah Anda langsung menyalakan lampu sen begitu Anda bermaksud pindah lajur dan belok ke persimpangan? Bukankah Anda menyecup anak-anak setiap hari sebelum mereka berangkat atau masuk ke sekolah? Anda mungkin berpikir bahwa Anda melakukan semua hal di atas karena Anda sengaja melakukannya. Kemungkinan besar, tanggapan atau aksi berulang dan teratur seperti itu adalah kebiasaan. Kebiasaan bekerja dengan begitu efisien dan diam-diam sampai kita mengira telah memutuskan untuk melakukannya dengan sadar. Ketika kebiasaan dan sasaran paling selaras, keduanya terintegrasi dengan mulus untuk mengarahkan tindakan kita. Seringkali kita bahkan tidak menyadarinya. Kita menjalankan kebiasaan tanpa harus membuat keputusan terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat, pikiran berlandaskan kebiasaan kurang berkesan dalam banyak hal dibanding pribadi kita yang berpikir dengan sadar. Pribadi ini jelas tidak begitu menarik perhatian, namun kinerjanya sangat efisien. Kita menanggapi suatu petunjuk yang ada di sekitar kita tanpa perlu berpikir. Dengan cara yang kita kenal sebagai bottom-up processing. Begitu masuk ke ruang kerja, Anda memeriksa jadwal untuk hari ini. Ketika botol di tangan sudah kosong, kita melemparnya ke tempat sampah. Ketika mendengar bel berbunyi, kita langsung membuka pintu. Semua ini adalah cara mudah berlandaskan kebiasaan untuk tetap fokus pada sasaran kita. Perilaku apa yang ingin Anda ubah? Mungkin Anda ingin seluruh keluarga rutin makan malam bersama. Mungkin Anda ingin membangun saluran komunikasi yang lebih terbuka dengan karyawan Anda di tempat kerja. Mungkin Anda ingin menabung untuk pensiun atau untuk biaya kuliah anak-anak. Mungkin Anda ingin sering lebih bergabung dengan kegiatan kemasyarakatan yang tersedia. Semua ini dapat diintegrasikan ke dalam hidup Anda yang diarahkan oleh perilaku berlandaskan kebiasaan. Semua dapat menjadi sesuatu yang Anda kerjakan secara otomatis. Kebiasaan bisa berguna bagi kita dalam cara yang tidak akan mampu dilakukan oleh keputusan sadar kita. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.